Yerusalem. Serangan rudal Iran yang menghantam basecamp militer Israel menewaskan 800 personel IDF dalam satu malam. Serangan ini terjadi secara mendadak, menghantam fasilitas militer yang diketahui sebagai salah satu pusat logistik dan komando. Sementara di wilayah perbatasan selatan, radar pertahanan gagal mendeteksi pergerakan rudal yang diluncurkan dari wilayah Iran, dan sistem Iron Dome tak memberikan reaksi apapun. Pihak militer Israel hanya bisa mengonfirmasi serangan beberapa menit setelah ledakan besar mengguncang area tersebut. Basecamp berubah menjadi puing. Sebagian besar korban adalah personel aktif yang sedang berada dalam barak saat rudal jatuh. Rumah sakit militer kewalahan menerima serpihan tubuh yang sulit diidentifikasi. Menurut laporan awal, banyak dari korban bahkan tidak sempat mengenakan sepatu Iron Dome. Ternyata hanya bekerja saat dipakai buat video promosi. Pemerintah Israel langsung menggelar rapat darurat semalam suntuk. PM Israel dikabarkan meninggalkan pertemuan dalam kondisi terpukul. Beberapa pengamat menyebut itu bukan karena kehilangan tentaranya, tapi karena kehilangan suara pemilih dari sektor militer. Kantor PM kemudian merilis pernyataan resmi, menyebut peristiwa ini sebagai tragedi nasional dan serangan pengecut yang tidak bisa dimaafkan. Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan balasan yang dilakukan. Kehancuran basecamp ini dianggap sebagai kegagalan sistem pertahanan berlapis yang selama ini diklaim menjadi benteng utama negara. Para analis pertahanan mempertanyakan bagaimana rudal Iran bisa menembus sistem pertahanan paling canggih milik Israel. Ini seperti seseorang masuk rumahmu lewat pintu depan sambil mengetuk, dan kamu tetap nggak sadar, ujar seorang mantan kolonel dalam wawancara TV. Tak hanya itu, drone pengintai Iran yang merekam lokasi juga tidak terdeteksi. Kementerian Pertahanan menyalahkan kelemahan sinyal GPS sebagai alasan mengapa peringatan tidak diberikan tepat waktu. Sementara itu, suasana di Israel berubah drastis dalam beberapa jam pasca serangan. Media lokal dipenuhi dengan laporan darurat. Keluarga korban mulai berkumpul di rumah sakit militer, dan ambulans berjejer panjang di depan kamar jenazah. Banyak keluarga yang belum menerima konfirmasi resmi karena proses identifikasi masih berlangsung. Beberapa keluarga bahkan diberi 2 kantong jenazah dengan label kemungkinan dan cadangan karena tidak bisa memastikan mana yang anaknya. PM Israel kemudian dikabarkan akan hadir dalam pemakaman massal yang direncanakan dalam waktu dekat. Ia dijaga ketat karena khawatir akan ada kemarahan dari keluarga korban. Mereka bukan hanya kehilangan anak, mereka kehilangan kepercayaan terhadap negara, kata salah satu anggota parlemen yang juga diam-diam mencoba booking tiket ke luar negeri. Iran sendiri tidak memberikan pernyataan resmi, namun media pemerintah di Teheran merayakan apa yang mereka sebut sebagai pembalasan taktis terhadap arogansi Zionis. Sebuah media pro-Rezm menyebut keberhasilan serangan ini sebagai bukti bahwa Israel rapuh ketika tidak ada as di belakangnya. Salah satu presenter TV Iran bahkan menyindir, "Kami hanya mengirim 1 rudal, sisanya biar mereka hancur sendiri lewat WhatsApp grup mereka." Pakar militer dari beberapa negara mulai merespons kejadian ini dengan kekhawatiran bahwa eskalasi lebih besar akan terjadi. Namun, banyak juga yang menyebut bahwa Israel saat ini berada dalam posisi sulit untuk melakukan serangan balasan besar karena tekanan internasional dan kondisi dalam negeri yang makin goyah. Kalau mereka balas, dunia marah. Kalau mereka diam, rakyat. Sekarang mereka baru sadar, nyerang Gaza itu beda sama nyerang negara beneran, ujar salah satu analis dari Eropa. Media sosial pun meledak dengan komentar yang beragam. Tagar Iran flop dan Itfern menjadi tren global. Netizen internasional menyindir bahwa rudal Iran lebih akurat daripada klaim Israel soal hak asasi manusia. 800 tentara dalam satu malam? Bahkan Kafid butuh sebulan buat segitu, tulis seorang pengguna Twitter yang akunnya langsung ditangguhkan. Dalam perkembangan terbaru, intelijen Israel menyebut bahwa rudal yang digunakan kemungkinan adalah varian terbaru dari Shahab 3 yang dimodifikasi dengan teknologi penjejak panas dan GPS presisi. Namun banyak pihak mempertanyakan kenapa Israel tidak mengetahui hal ini lebih awal. Mungkin mereka terlalu sibuk memati-mati influencer Palestina, kata jurnalis investigasi lokal dalam unggahan sinisnya. Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa sistem keamanan sedang dievaluasi ulang. Beberapa jenderal dirotasi dan ada laporan bahwa beberapa pejabat intelijen telah dicopot dari jabatannya. Namun publik mencibir langkah ini sebagai pergantian kursi di atas kapal yang sudah tenggelam. Sementara itu, permintaan evakuasi meningkat dari keluarga tentara aktif lainnya yang ditempatkan di daerah perbatasan. Banyak yang menganggap bahwa Israel saat ini tidak lagi mampu menjamin keselamatan tentaranya sendiri. Seorang ibu korban bahkan berteriak di depan kamera, "Kalau mati konyol begini, ngapain anakku daftar jadi tentara? Mending daftar jadi YouTuber. Setidaknya mati karena burnout."
bukan karena bom. Tragedi ini menjadi peristiwa dengan korban militer terbanyak sepanjang sejarah modern Israel dalam satu hari. Pemerintah belum memberikan angka final mengenai kerusakan infrastruktur. Namun citra satelit menunjukkan area seluas lebih dari 12 hektar luluh lantak. Tim pencari terus bekerja menggali puing, walaupun harapan untuk menemukan korban selamat sudah sangat tipis. Biasanya IDF nguburin orang. Sekarang mereka yang dikubur. Dunia memang penuh kejutan, ujar seorang aktivis anti perang di luar Knesset. Di sisi lain, tekanan internasional terhadap Israel mereda sejenak karena simpati terhadap jatuhnya korban militer. Namun banyak juga pihak yang tetap skeptis terhadap narasi Israel, mengingat sejarah manipulasi informasi dalam konflik-konflik sebelumnya. Israel kini menghadapi dilema besar antara memulihkan kepercayaan publik dan menghindari perang terbuka. Dan Veran. Sementara keluarga korban menunggu jawaban, dunia pun menunggu. Apakah serangan ini adalah awal dari perang besar, atau hanya satu bab berdarah yang segera dilupakan oleh diplomasi internasional? Setelah serangan rudal Iran menghancurkan base camp militer IDF dan menewaskan 800 tentara dalam semalam, suasana Israel berubah drastis. Dalam waktu kurang dari 24 jam, jenazah para korban mulai dipulangkan ke rumah sakit militer dan kamar jenazah di berbagai kota. Proses identifikasi berlangsung lambat karena kondisi tubuh para korban yang tidak utuh. Pemerintah menginstruksikan pemakaman massal dalam upaya mempercepat penanganan. Namun keputusan ini justru memicu amarah publik. Kerumunan keluarga berkumpul di luar gerbang rumah sakit militer, membawa foto dan dokumen anak mereka. Mereka berteriak, menangis, dan sebagian pingsan karena tak tahan menunggu informasi. Seorang ibu berteriak, "Tolong kembalikan anak saya," padahal yang datang hanya kantong jenazah dengan label fragment 32B. Petugas keamanan harus mengendalikan suasana yang makin memanas, karena banyak keluarga merasa diabaikan. Pemerintah mengumumkan hari berkabung nasional selama 3 hari, disertai pengibaran bendera setengah tiang di seluruh fasilitas negara. Media lokal menyiarkan siaran khusus tanpa jeda, memperlihatkan potret para korban dan testimoni keluarga. Namun tidak semua warganet ikut bersimpati. Terlalu sibuk nyerang orang lain, sampai lupa kalau rumahnya dari kaca, tulis salah satu komentar di akun resmi Kementerian Pertahanan. Di sisi politik, tekanan terhadap Perdana Menteri meningkat tajam. Lawan-lawan politik menuding ada kelalaian intelijen dan manipulasi publik selama ini. Sebuah surat terbuka dari kelompok mantan perwira 1D menyebutkan bahwa korban ini adalah akibat dari kesombongan buta dan kepercayaan palsu terhadap teknologi yang ternyata cuma pajangan pameran militer. PM Israel yang datang ke lokasi pemakaman massal langsung disambut teriakan, "Darah anak kami ada di tanganmu." Beberapa keluarga bahkan menolak berjabat tangan, sementara seorang ayah korban sempat melemparkan batu ke arah konvoi kendaraan PM sebelum diamankan. Pihak keamanan menyebut situasi saat itu sebagai kondisi darurat sipil skala kecil. Dalam siaran langsung televisi, Perdana Menteri sempat memberikan pidato singkat. Suaranya bergetar saat membaca nama-nama korban yang telah dikonfirmasi. Namun kamera sempat menangkap ekspresinya yang kosong saat mikrofon dimatikan. Warganet langsung menyebarkan video tersebut dengan caption, "Lagi mikir cara pura-pura sedih biar rating elektabilitas naik." Upaya pemerintah untuk meredam kemarahan publik dengan memberikan penghargaan anumerta dan kompensasi uang tunai senilai 200.000 shekel per korban juga dikritik. Banyak keluarga menilai kompensasi itu tidak sebanding dengan kehilangan nyawa dan masa depan anak mereka. "Anak saya bukan lem Aibon yang kalau hilang bisa diganti pakai uang," ujar seorang ibu korban. Para pemimpin militer juga tidak luput dari kritik. Panglima 1DF hanya menggelar konferensi pers selama 9 menit tanpa sesi tanya jawab. Ia menyebut bahwa seluruh sistem akan dievaluasi. Namun publik menuntut lebih dari sekadar evaluasi. "Kami lebih butuh GPS dan rudal aktif, bukan PowerPoint dan seminar motivasi," ujar seorang netizen dalam forum diskusi daring. Pemakaman massal yang digelar di dataran militer Negev dilakukan dalam pengamanan ketat. Peti-peti jenazah disusun berbaris dan ditutupi bendera Israel. Setiap jenazah diiringi suara trompet militer dan tembakan kehormatan. Namun, dalam satu insiden, seorang perwira tertawa saat membaca daftar nama korban, dan insiden itu terekam. "Alamik, kalau 800 tentara tewas bikin kamu ketawa. Coba bayangin kalau yang kena giliran kamu," ujar warganet yang mengunggah ulang potongan video tersebut. Organisasi HAM Internasional mulai mempertanyakan kapasitas Israel dalam menjaga keselamatan prajuritnya. Sebuah laporan menyebut bahwa base camp tersebut sebenarnya tidak layak huni dan terlalu dekat dengan zona konflik. Bahkan disebutkan bahwa anggaran pengamanan dialihkan untuk proyek pemukiman ilegal di tepi barat. Kalau semua dana masuk ke beton di tepi barat, jangan heran kalau tenda tentara pakai tiang jemuran, sindir seorang jurnalis asing.
Kementerian Dalam Negeri melaporkan peningkatan permintaan pengunduran diri dari tentara